Ini Alkitabku biar ku terangkan. Kau diam dulu. Aku bilang kau diam. Apanya kau? Kamu jelaskan Bible mulutmu kok lebar kali. Iya. Kan aku dari tadi kau ngomong ada ku potong-potong kau. Bukan, kau jelaskan Bible. Diam kau dulu biar ku jelaskan. Apapun ku bilang kau jangan potong. Nanti giliranmu untuk mau bicara. Gak usah nangis gitu. Kok nangis? Siapa nggak palak nengok kau yuk? Tadi kau bilang ayo kau tantang aku. Sekarang aku mau ngomong belum berapa kata sudah kau potong-potong. Tanya aku jawab. Aku nggak ngemis Bibelmu. Aku kalau jawab somplak kali otak kau itu. Diam dulu kau. Jangan dulu kau potong aku. Apa kau? Kau mau dengar aku menjawab atau kayak mana? Ini kan buku kami. Ini makanya kami palak nengok kalian teman-teman Islam itu seenak jidat kalian untuk mengartikan ayat Matius 5 ayat 17 sampai apa? Sampai 48. Di sana sungguh bagus ajaran Yesus itu mengatakan kasihi, memberi pinjaman. Itu kan bagus seperti itu. Jangan pula seperti tadi kau bilang Yuni. Aku mau minta uang 2 miliar, harus kau kasih. Kan somplak otak kau itu. Uangku pun gak ada 1 miliar. Jangankan 1 miliar, 500 juta pun gak ada uangku. Mau kau minta 2 miliar, itulah namanya botol. Berarti ajaranmu botol ya. Ajaranmu botol ya. Kaulah dulu kutanya. Kan udah botol kau. Kau minta uang sama yang miskin 2 miliar. Lebih bagus kau masuk ke laut, tenggelam kau di laut itu. Masa kau minjam uang sama orang miskin yang tak ada uangnya? Gila kau itu. Teman-teman. Tunggu dulu, belum selesai aku. Tunggu dulu, belum selesai aku. Makanya di dalam kekristenan, Tunggu, kuluruskan dulu ya. Kita ambil kesimpulan dulu. Artinya Bu Darni tadi udah bilang ya kalau dia miskin, jadi jangan lagi diminta. Oke, itu kesimpulannya ya. Bu Darni miskin. Mau kau minta 2 miliar? Dari mana mau ku jual apaku ini? Pepekku ini. Mau ku jual? Dijual pun gak laku 2 miliar. Oke, aku kurangin 200 juta lah. 200 juta lah. Ku jual pun bondaku ini gak laku 2 miliar. Biar kau. Aku kan contohin. Itu makanya kalau ngomong itu pakai otak. Nah itu masa kau pinjam sama aku 2 miliar. Putri Bidadari. Rumah gua aja nggak ada seharga 1 miliar. Aku cuma ada 200 juta. Kau mau 200 juta ini? 200 juta pun nggak ada uangku. Kayak mana aku mau ngasih kau 200 juta? Itu makanya kau tolol kali kau jadi orang. Tidak ada 200 juta. Kau penipu, kau Jarni. Dari mana tahu kau ada uangku 200 juta? Aku tanya kau dulu. Izin dong, barang-barang kadaluarsa jangan diobrol di sini, aduh. Ini si Yuni mau meminjam uang sama aku 2 miliar, Bang Arif. Dari mana? Sedangkan punya ku ini ku jual nggak laku 2 miliar. Mana laku? Gimana aku mau ngasih dia 2 miliar? Jadi lakunya berapa Bu Darni kalau gitu? Menurut Bu Darni? Nggak laku. Enggak. Jadi berapa kira-kira lakunya Bu Darni? Nggak lagi laku karena sudah tua. Nggak laku lagi. 200 ribu. Nggak laku juga. 10.000 pun nggak laku. 10.000 pun nggak laku. Astagfirullah. Udah host, 10.000 pun nggak laku. Ya, host, ya. Nah itu. Ngomong ya, silakan. Minjam uang itu kepada orang yang memang sesuai lah. Kalau kayak aku kayak Bu Darni, apa yang sesuai yang bisa kuberikan, ya kuberikan sama orang-orang teman-temanku seiman dulu. Seiman dulu ya, atau saudara-saudara dekatku dulu. Masa tunggu dulu Bu Yuni, aku ngasih sama kau uang sementara saudaraku pun ada miskin di Sibol ke sana. Buru-buru aku ngasih uang kau. Seimanmu dulu. Kau jawab dulu pertanyaanku, di mana tertulis dalam Bibelmu itu harus seiman? Ya, itulah diajarkan kami, terutama dulu kawan-kawan seiman. Kalau ada nanti berapa taruhan? Kalau ada ayatnya, terutama kawan-kawan seimanmu. Kalau katanya mau kau transfer 5 juta. Seimanmu ketika kau pasti ada uangmu 5 juta. Memberi pinjaman kepada seorang seimanmu. Mana tertulisnya? Bukan dibilang memberi pinjaman susah, memang kau dikasih tahu. Ini lah udah dimarahi si rest area aku. Udah di SMS aku, turun kau Darni katanya udah. Gara-gara melawan kau Bu Yuni. Tertulis jelas loh di Bibelmu sini. Kau baca nggak sih apa yang sekarang aku tanya dulu kau. Mana coba tunjukkan di Al-Quranmu seperti ini. Seperti Matius 5 ini ayat 40 sampai 47. Coba tunjukkan ada nggak kayak gini di Quranmu Yuni? Iya, makanya tidak ada tertulis. Kasihkanlah, kamu akan mendengarkan firman-Nya. Kasihilah sesamamu manusia dan benciilah musuhmu. Coba kau tunjukkan. Adakah ayat-ayat seperti ini di bukumu? Jangan. Mana lebih mulia coba? Saya tahu bahwa ada aturan-aturan yang bisa
dilakukan orang dan ada aturan-aturan yang tidak bisa dilakukan orang. Itulah hukum. Sedangkan hukum dalam ajaran Bentar lagi, Res. 10 menit lagi, Res. nggak bisa lakukan apa yang diperintahkan. Mau aku hajar dulu Bu Yuni. Berarti Tuhan kamu itu memberikan hukum yang salah, yang ngawur. Itu prinsipnya. Jadi agama mana atau ajaran mana yang ngawur? Itulah. Aduh. Yuni, tunjukkan dulu di dalam Alkitab ini ajaran Yesus. Potonglah jari-jarinya, congkellah matanya. Di mana Bunuhlah orang yang murtad. Coba tunjukkan. ada potonglah jari-jari. Tunjukkan dulu di dalam ayat Perjanjian Baru ajaran Yesus ya. Oh, Ajaran perjanjian Yesus. baru. Kalau perjanjian Cepat, lama dibuat. ini ajaran Yesus. Sekarang Yesus yang kalian oke, hujat. oke. Sekarang tunjukkan dulu di dalam Alkitab Perjanjian Baru ajaran Yesus. Oke, Potonglah oke, jari-jarinya, oke. penggallah kepalanya, minum darahnya. Iya. Coba Udah, bunuhlah kalau dia murtad. Udah, Coba jangan tunjukkan. nangis, jangan Oke, nangis. tunjukkan. Biar Di aja. Perjanjian Baru, mulai Matius Ya sampai udah, diam. Wahyu. Jangan kau ambil di Perjanjian Iya. Lama. Jangan kau Oke, ambil. ini perjanjian Oke. lama, ini bukan firman Tuhan ya. Dibuang aja boleh Tapi nggak? tapi Itu masih di situ juga ayatnya itu. lama. Sekarang setelah Yesus pertanyaan datang, saya, setelah perjanjian Yesus lama itu datang, bukan firman coba Tuhan. tunjukkan. Pertanyaan saya, perjanjian lama ini bukan firman Ya, Tuhan. sekarang atau kan kau dibuang bilang aja? mana ajaran yang paling pertanyaan somplak? saya, Mana apakah ajaran yang paling perjanjian somplak? lama Kan ini kau bilang bukan tadi. firman Tuhan, Al-Quran bukan atau firman Alkitab Tuhan. pelajaran yang somplak. Kan kau bilang tadi. Tunjukkan. Sekarang tunjukkan kalau ada di dalam Alkitab ini mengatakan kawinilah bocil. Kalau ada di sini tulis. Kawinilah bocil. Kawinilah nanti banyak wanita. Tunjukkan. Bukan saya, nanti kawinilah bocil. Itu baru ajaran somplak. Biar tahu kau. Perjanjian lama ini Ajaran bukan somplak firman Tuhan. ini, Bukan kalau yang ajaran firman somplak Tuhan. menyuruh mengawini buang. banyak wanita, Buang. mengawini bocil. Berani nggak kamu Congkellah matanya, Kayak bunuhlah katanya orang yang membuat murtad. setan, Itu baru membuat ajaran setan. setan. Itu. Waduh. Ya, Wih. di dalam Alkitab kami nggak ada seperti itu. Mama aja, Mama. Mana tunjukkan? Kau tadi bilang Alkitabku ini Alkitab somplak. Tunjukkan ada di sini ajaran menyuruh mengawini bocil. Harus di Tunjukkan. perjanjian baru kan. Jadi perjanjian lama ini bukan firman Tuhan, tapi kalian tempel Tunjukkan di perjanjian ajaran Yesus setelah dia menggenapi. Tunjukkan kalau ada Yesus mengajari mengawini bocil. Inilah ajaran kalian, tapi kalian tidak mau ngakuin, Berarti tidak kau mau melaksanakan. berarti kau asal bacot. Batu Asal saja bacot. yang menyembah ilah lain, itu satu kota dihancurkan loh. Itu ajaran kalian loh. Hmm. Nah, kenapa kalian nggak buat? Mana ayatnya? Oh, Aku dengerin seru, tapi Bu Darni jangan menghujat dong. Siapa kuhujat? Bukan kata aku si Yuni. aku nggak mau masuk juga Alkitab ini sebenarnya. Alkitab ajaran somplak katanya Bang Arif. Tunjukkan di dalam Ya. Alkitab ini kalau ada mengawini bocil. lah. Sekarang begini, Bu Darni, coba pelan-pelan ya mengawini bocil. Gini, Bu Darni, coba Yesus dikandung Bunda Maria ketika Maria usia berapa? Nih ulangan ya, Coba. 180 saya katakan ya, ulangan. Dia nggak percaya ya bahwa Gimana? 180. Ustaz Alif. Ya. Ulangan itu Coba. perjanjian lama Yuni, perjanjian udah, kau buang aja, perkataan Ustaz. Yesus. Bilang, kalau kau Aduh, tidak mau, Nggak langsung itu nggak bisa di jawab. perjanjian lama Yuni. Sekarang kau ambil Itu. di perjanjian baru setelah digenapi Yesus. Pertanyaan saya. Setelah Yesus datang Yuni, tunjukkan ajaran Yesus. Mana mengatakan membunuh orang, Ada bunuh itu, orang yang itu. murtad. Bu Darni, itu Katanya kita berantem Bu Yuni. serang dia sendiri Bu ya. Yuni. Iya. itu tadi di Matius 5 itu tertulis perkataan Yesus, barang siapa tangan kananmu menyesatkan maka potonglah. Itu diperintahkan untuk mereka dipotong. Iya, aku udah capek. Nah, kalau menyesatkan kan, kalau menyesatkan, betul itu. Iya, Lah, kalau itu orang Masa kita ajarkan. kalau menyesatkan tangan kita ini, kita biarkan dia terus menyesatkan, galak menjama-jama. Nah, suruh diapain? Orang Itu suruh diapain? Anak-anak kecil, suruh ya potonglah. dipotong. Kalau di surga nanti kan, kalau kita potong ini di surga nanti Bukan di jadi surga, di sini di disuruh dunia. Berarti kau jangan nambah-nambahin ini di dunia nih. Ngertinya kalian artinya itu dipotong. Oke, aku Maksudnya baca, udah. jangan. Oke, benar. Matius ya di sini kan. Mana Matius berapa? Matius 5 ya? Matius 5, 28, 29, 30. Oh nih, aku udah barisin nih di sini nih. Aku 30, ya udah. 29. Nih.
Oke, biar supaya Oten-Oten ini katanya kita tidak memotong ayat. Oke. Kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cunglah dan buanglah itu. Karena itu lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa dan pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan kau, penglah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang dengan utuh masuk ke neraka. Disuruh apa? Ketika kamu menginginkan perempuan lain sudah berzinah mata, suruh cunglah mata, cungkil. Pertanyaan saya, mana ada Oten selama 2000 tahun ini yang pernah mencungkil matanya karena dia menginginkan perempuan lain dan memotong tangannya ketika tangannya menyesatkan itu apa yang ketika mencuri atau menampar orang. 2000 tahun Darni, aku berapa banyak Oten yang melaksanakan ini ayat ini. Bu Darni pingin rumah kayak temannya, dia mengingini rumah temannya. Dosa tuh Bu Darni. Kan udah dibilang di hukum ke-10, hukum Tuhan yang ke-10, jangan mengingini. Udah aku yang jawab ya. Aku jawab dulu nanti Matius 5 ayat 28. Nah, ini dulu jangan melebar karena udah mau itu. Iya, ini ku jawab Matius 5 ayat 28, 29, 30. Kan gitu. Itu peribahasa itu maksudnya itu. Peribahasa udah aku angkat. Nah itu ini Alkitab kami. Jadi kau nggak boleh suka hatimu untuk mengartikannya. Ada peribahasanya. Itu. Sekarang ini kau imani rupanya ini. Yuni, kau imani Alkitab ini. Yuni, kau imani Alkitab ini, jawab dulu. Tuhan kau Darni, engkau tuh kalian sebagai kau imani kah Alkitab ini Yuni? Sampai kau hanya membaca ayat yang seperti ini aja. Nggak ada di perumpamaan. Suruh Yesus datang, tanya ke saya, ini perumpamaan atau tidak? Suruh Yesus datang sini. Bisa kau diam kalau aku ngomong? Bisa kau diam aku ngomong? Kamu penipu. Diam dulu kau. Ini Alkitabku, bukan Alkitabmu ini. Bukan Alkitabmu ini Yuni. Aku yang menerangkan kau. Allah juga berkata jika kau ragu Yuni, tanyalah sama orang yang membaca Alkitab sebelum kamu. Disuruh kau diajari Allah, kau bertanya sama kami. Bukan kau menerangkan sama kami. Kau tuh penipu, berani kau penipu. Yang nipu kau atau aku? Yang nipu kau atau aku? Kau tak beriman kepada Alkitab ini. Dari mana pula dasarnya kau bisa mengertikan Alkitab ini? Penipu. Kamu telah mendengarkan pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Kan katanya, jangan bersumpah palsu. Melainkan berpeganglah sumpahmu di depan Tuhan. Luar biasa ajaran di dalam kekristenan. Tapi kalian nggak bisa melaksanakannya. Berarti kalian itu nggak bisa melaksanakan apa? Kami laksanakan kan? Jadi kami berhati-hati supaya jangan nanti. Dengar dulu. Supaya jangan kami memotong tangan kami. Jadi kami itu harus berjalan di dalam kebenaran. Janganlah mencuri. Supaya jangan mataku ini tercengkel. Berarti aku harus melihat hal-hal yang baik. Itu artinya. Penipu. Ya, itu Alkitab kami. Kau imani rupanya ini. Kau rupanya beriman kepada Alkitab ini. Sampai kau bilang seperti itu. Ya karena kamu penipu. Kayak mana kalau aku mengartikan Al-Quran? Pasti kau bunuh aku kan? Kau bunuh aku kan? Itu. Jadi ini Alkitabku. Begitulah arti dari ayat Matius 5 ayat 28 sampai 30, 39 dan 30 gitu. Jadi kalau kalian nggak percaya, ya bunuh diri kalian. Terserah kalian aja. Kalau kalian nggak percaya, itulah penjelasan yang saya berikan karena saya yang beriman kepada Alkitab ini. Itulah artinya. Itu luar biasa Alkitab ini mengajarkan kami untuk keselamatan. Penipu semua kalian yang nggak disuruh kami melirik-lirik para laki-laki. Nggak disuruh kami menggatal sama laki-laki. Enggak. Di dalam kekristenan itu dilarang. Dilarang. Makanya kau tengok aku, umurku 20 tahun aku sendiri, tetap aku berjalan di dalam kebenaran. Itu baru, itu laskar Yesus. Gak pernah murahan, minta-minta uang sama laki-laki, buka komal, minta-minta koin sama laki-laki, murahan. Itu ajaran koplak namanya. Itu kalau di dalam kekristenan
diharamkan untuk meminta-minta uang kepada laki-laki yang gak kita kenal. Biar kau tahu itu. Bukan, ada rupanya si Yuni ku bilang. Ada rupanya si Yuni ku bilang. Ada si Yuni ku bilang. Itu contoh. Itulah contoh diajaran kekristenan. Kami diajarkan agar kudus. Itu. Malahan kalau boleh kami yang disuruh memberi. Itu dia. Apa lagi? Ini serang pribadi. Kok diserang? Ada rupanya ku sebut namamu, Yuni. Ada ku sebut namamu. Tak ada, tapi kau ngapain serang-serang pribadi orang? Siapa pribadi siapa? Aku tanya dulu kau. Sebutkan namanya. Itu siapkan panci ya. Nanti kalau sebutkan namanya. terus Siapa lempar itu? panci, Kenapa lempar bilang panci. nama? Tuh. Hah? Si Ino Contoh kayak seperti aku itu. juga banyak Contoh ya. seperti itulah Banyak yang juga dilarang ada oleh jadi Yesus. pada buang aborsi, banyak yang apa anak-anak kecil diginin sama pendeta-pendeta kan enggak itu. Itu melanggar. Itu bukan perintah Allah. Itu di luar dari perintah Allah itu, Yuni. Contoh yang suka sesama. Udah, laki-laki sama laki-laki. Ada 3 orang tahun melakukannya. kemudian masih 1 berdebat. Korintus 5, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Yang seperti itu tidak ada tempatnya di kerajaan surga. Kalau ada orang yang melanggar itu dari dirinya sendiri, bukan dari firman Tuhan. Begitu loh. Luar biasa, Alkitab ini menuntun kami ke kebenaran. Nah itu, Alkitab ini sungguh luar biasa. Tidak ada di sini ajaran yang melenceng, tidak ada, enggak ada. Kalaupun ada yang melenceng, hanya yang membaca itu nggak mengerti isi dari makna dari cerita itu, maka disesatkan. Nah, itu dia, ya. Bukan katanya apa besar kosong nyaring bunyinya, isinya kosong. Kok isinya kosong? Kau yang kosong isinya. Nah, itu, ya. Jadi jelas contoh seperti Amsal 7 ayat 18 dan 19. Di situ pun kau seringkali Yuni memframing Alkitab kami. Bapak-bapak masuk kena sabet. Itu lagi sebut ajaran agama. Ya, Yuni, Amsal 7 ayat 18 sampai 19 kalian pun kalian framing. Marilah kita bersuka cita karena suamiku sudah tidak ada. Kalian nggak tahu, nggak berani kalian membaca ayat 25. Ayat 25 menjelaskan, jangan kau melangkah kepada perempuan itu, katanya. Jadi kami umat Kristen dilarang seperti itu. Kalau ada pun kalian tengok umat Kristen seperti itu di luar dari ajaran Yesus. Dia sudah melangkah dia dari ajaran Yesus. Itu enak, luar biasa, indah ajaran Yesus itu. Ya, contoh. Kamu buat apa yang diperintahkan Yesus? Iya, aku buat. Apa? Menyucikan diriku dari banyak pria. Itu ya. Menyucikan diriku dari banyak pria yang berlato-lato, yang kegatelan nengok perempuan. 50 juta lah. Kusucikan, kujauhkan itu. Nah itu. Jadi aku tetap berdiam diri, manis di rumah, mengerjakan tugas di rumahku, membesarkan anakku. Yuni, anakku 2 Yuni. Tahu kau sekarang kerjanya apa Yuni? Tahu kau Yuni? Yang besar kerja sekarang di batubara paling terbesar di Indonesia, PT Tama Persada. Biar kau tahu. Yang paling kecil bekerja di PLTU. Karena apa? Karena aku Laskar Kristus menuntun anak-anakku supaya berada di dalam kebenaran. Kau anak-anakmu di mana Yuni? Aku nggak tahu. Nggak peduli. Kau sekarang di mana anak-anakmu? Tunjukkan dulu kehebatanmu di dalam kau beriman kepada Allahmu. Tunjukkan kemana anakmu sekarang. Waduh, bawa anak. Itu dia. Itu ajaran yang benar. Harus ada contoh. Ajaran yang benar. Harus ada contoh dong. Jangan hanya bacot. Jangan bacot. Ajaran. Ini lama-lama nanti bawa cucu ini. Laki-laki 10 tahun kemudian perdebatan masih seperti ini dan sudah bawa cucu. Mana? Di mana sekarang anakmu berada? Setelah kau sudah berada di dalam kebenaran. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana anakmu? Baca, ayo tunjukkan bagaimana kau dengan anakmu. Kau apakan sudah malah di anakmu? perang mana Atau bisa kau ambil lambatkan? alih. Coba jelaskan. Bu Darni, anak Bu Darni di mana? Nggak pernah kami lihat. Kalau ngeklaim semua orang bisa. Anakku lihat di TikTokku atau di Facebookku, anakku berada kerja di Kalimantan, PT Tama Persada, ya. Nggak sebut nama sekarang. PT Tama Persada. Udahlah. Dia kuliah, kubesarkan. Itu PT Bu Darni, PT Tama Persada itu yang punyanya mantan suaminya Bu Yuni yang punyanya. Iya, itu.
Tentu anaknya juga bagus. Dia kan sekarang berada di dalam kebenaran. Sekarang kan adu kebenaran. Aku Iya, sekarang anak menuntun Budarni di situ apa yang ngapain? diajarkan oleh Yesusku. Aku memelihara anak-anakku. Sampai 20 tahun aku menjanda untuk Nggak, jadi membesarkan apa anak ibu di situ? Kau Yuni, Jadi apa? mana Jadi anakmu? apa? Turun dia. Kemana Tunggu, dia? jadi apa dulu Bu Darni? Kalau cuma jadi tukang sapu ngapain? Siapa tukang sapu? Anakku paten kerjanya. Masa anak kuliahan udah sekolah tukang sapu? Gak mungkin lah Jul. Mana tahu? Kan nggak dijelasin tadi. Kerja apa anaknya? Iya, anakku kerja di PT Pama Persada. Iya, tukang sapu juga kerja. Batubara, Bu Darni. PT Batubara. Enggak. Oh Jul. Itu Enggak, karena aku dalam kebenaran Tuhan memberkati Tukang anak-anakku. sapu juga kerja Karena nggak? aku di Tukang dalam sapu kerja. kebenaran, lurus jalanku. Gak pernah ku ganggu para pria. Buka komal aku. Minta uang, bagilah. Oh tidak, membuka banaku Jul. Membuka Jangan ban nyerang tanganku pribadi. kotor-kotor. Ya, kau tahu, Jangan Jul. nyerang pribadi. Jangan nyerang pribadi. Nggak Menempel baik, nggak aku baik. Jul. Kau pasang ban ke rumahku kereta. Ku pasang itu. Biar kau tahu itu. Ini dia nih Bu Darni. Masih Jauh kali setia Bu kepada pasang ajaran Yesus. Dari Jakarta pasang ban aku ke tempat Bu Darni, Mak. Maksudku itulah karena aku laskar Yesus. Masih walaupun kerjaku seperti itu aku tidak malu Jul. Iya. Bu Akhirnya- Darni Laskar Kristus. Jadi Bu Darni kerjaannya jual ban bekas. Iya dong, ban baru, ban Iya. bekas, ban kereta, ban baru, Iya semua yang penting halal. Nah itu dia. Enggak. Jangan kayak si Yuni, anaknya dilantarkan. Ah itu ajaran kebenaran. Jangan nyerang anaknya pribadi. Mana dia? Jangan nyerang Mari dia. pribadi. Enggak, Kasih sekarang tahu apa sama di mana anaknya, Bu? anak-anaknya. Nah itu Enggak, sekarang- berarti dia pengecut. Baru dia tidak menjalankan kebenaran. Oke, Dilantarkan aku luruskan ya anak-anaknya. guys, aku luruskan ya. Anak Bu Yuni, ya itu gara-gara efek Bu Yuni waktu itu berkiblat kepada oten-oten. Ya, siapa suruh dia ikut oten jadinya seperti itu. Nah, sekarang dia udah bertobat. Mari kita doakan semoga kehidupan Bu Yuni menjadi lebih baik setelah bertobat ini. Seperti itu. Ya, jadi Amin, amin. ya, Kalau untuk lebih baik, amin. ya, amin. Kita doakan lebih baik. Dan buat Bu Darni ya, kita juga bingung nih. Dia bangga-banggain anaknya. Padahal yang namanya tukang sapu juga bekerja ya. Tukang sapu, tukang mut, batu Di baranya. TikTokku Bahkan itu. kalau perlu tukang Lihat bersihin batu bara TikTokku. sampai kilat. Jul, Apa? anakku tuh gitu ganteng kau bilang tukang sapu. Enggak, aku nanya. Kan kerjanya apa aku tanya. Aku tanya sama Bu Darni. Bu, kerja anak ibu apa? Bu Darni pun nggak tahu anaknya kerja apa. Kan bahaya kali. Tahu Tapi nggak ibu kerja tahu anak Bu Darni? Rahasia itu, rahasia. Yang penting sejahtera anak-anakku hidup karena hidup dalam kebenaran. Enggak. Nah, ada orang Jangan Yang bacot. yang bikin salut ini kalau ada laki berani nikah sama Bu Darni, salut saya dia tahan hidupnya ini. Wah, kalau saya sih nyerah kali. Kalau saya nggak mau nyerah, pasti Bukan, saya minta Bang sarapan Alif. Sebenarnya, pagi-pagi, Bang bukan Alif. dikasih nasi, malah dibacotin Bukan. sama Bu Bang Darni. Lima. Makan Bang siang Lima. dibacotin, nanti gue parah ini. Bukan, Julius, Bang Alif, Bang Mr. Jihad. Sebenarnya aku juga kepinginnya punya suami. Tapi untuk membesarkan anak-anakku, 20 tahun aku hidup sendiri supaya anak-anakku itu tidak terlantar. Dan Yesus juga berkata, Wah. harus kutuntun anak-anakku itu. Wah. Udah, Gitu. teman-teman kalau mau tahu anak Bu Darni lihat di TikToknya. Oke, bagi teman-teman yang kerja di perusahaan itu, ya, yang jabatannya HRD, yuk silakan dipecat. Wah itu kau Jul. Kurang ajar kau Jul. Wah. itu Ini ajaran Bu setan. Darni alasannya kenapa 20 tahun gak nikah-nikah gak laku? Oh tadi kan bilang Laku. jual Untuk 50.000 menghidupi dia laku. anak. Iya tadi Bu Darni udah cerita. Ya jadi bagi teman-teman yang mau nonton silakan di Laksamana Apologet Islam. Tadi Bu Darni udah ngaku ya. Dia mau jual apa ya? Mau jual apa ya Bu Darni tadi? yang keriput Jual itu Sensor. tempe, jual tempe. Mau jual Mau tempe jual kan? barang kadaluarsa, nggak laku. Iya, nggak laku lah Jul. Kau pun Lama, nggak laku ya kan Bang Alip. Jangan jujur kali lah Bu Darni. Jujur kali Iya, Bu Darni. Apalagi sekarang Bu Darni makin gak laku cari cowok Bu Darni. Iya dong, udah umur limpul. Memang nggak mau Iya, memikirkan udah cowok. limpul. Itu dicolok kompot dikeluarin manyun itu bahaya. Memang nggak ada mikir ke situ lagi loh Panglima. Aku sekarang hidupku hanya untuk pekerjaan Tuhan, contoh penginjilan dan membantu
jemaat yang ada di Pancur Batu, apa yang bisa kubuat sebelum Oke lah Bu Darni, sekarang gini. Tadi kalau si Yuni kan nggak ada otak juga dia. Masa sekali minta 1 miliar. Bu Yuni ada berapa? 2 miliar, 2 katanya. 2 miliar dia minta. Coba bayangkan. Ini ada tulis nih, PT Pama diparingin. Kalsel Bu Darni, siapa anak kamu? Mau saya cek. Nah, siapa Nggak mau aku ngasih nama anakku. Nggak mau. Rahasia dong. Ya, pecat aja semuanya. Bayangkan kalian itu.